Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengertian pajak pertambahan nilai. Dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi dalam negeri. Objek pajak pertambahan nilai atau PPN meliputi barang dan jasa yang dikenakan pajak. PPN penting untuk pendapatan negara, pengendalian inflasi, dan penyederhanaan sistem pajak. Objek pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang kena pajak BKP. Barang kena pajak BKP terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang berwujud, misalnya elektronik dan kendaraan. Yang kedua, barang tidak berwujud, misalnya hak paten. Selanjutnya, jasa kena pajak JKP terdiri menjadi dua. Yang pertama, jasa perhotelan, dan yang kedua, jasa konstruksi dan jasa lainnya. Barang dan jasa yang bukan objek PPN terbagi menjadi tiga. Yang pertama, makanan dan minuman di restoran. Yang kedua, uang dan emas batangan. Yang ketiga, jasa keuangan dan pendidikan. Selanjutnya, tarif PPN. Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11% dan akan naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Cara penghitungan PPN dapat dilakukan dengan cara pengalikan tarif PPN dan harga barang. PPNBM, pengertian pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. PPNBM dan PPN diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang PPN 1984. Hal ini dikarenakan pengenaan PPNBM tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengenaan PPN yang mendahulunya. PPNBM lebih spesifik daripada PPN. PPNBM dikenakan hanya pada saat penyerahan barang kena pajak yang berkategori mewah dengan yang tarif beragam dan sesuai jenis barang. Tarif PPNBM, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendinginan, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Cara menghitung PPNBM dapat dilakukan dengan cara mengalihkan tarif PPNBM dengan harga barang. Pengenaan tarif dan penghitungan PPNBM dilakukan dengan rumus yang berbeda berdasarkan jenis barang mewah. Misalnya, untuk kendaraan bermotor, tarif PPNBM dikenakan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Sementara untuk barang mewah lainnya, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Mekanisme pengenaan PPN. PPN dipungut atas penyerahan barang atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Mekanisme pemungutan PPN meliputi yang pertama, PKP harus membuat faktur pajak yang mencantumkan NPWP, identitas rekanan, jumlah PPN terutang, dan jumlah PPNBM terutang. Kedua, PKP harus membuat surat setoran pajak atau SSP untuk setiap kegiatan penyerahan barang dan jasa kena pajak. Ketiga, jumlah PPNBM terutang harus dicantumkan pada faktur pajak. Keempat, pelaporan PPN dilakukan setiap bulan kepada KPP tempat PKP terdaftar. PPN bersifat netral, dikenakan pada semua barang dan jasa dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. Pembayaran PPN didasarkan pada selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya disetorkan ke kas negara.
Jika pajak masukan lebih besar, selisihnya dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Tempat terutang PPN. Tempat terutang PPN adalah lokasi di mana transaksi jual beli barang dan jasa terjadi. Bagi PKP yang memiliki banyak cabang, DJP memperbolehkan pemusatan PPN terutang, yakni memilih satu atau lebih cabang sebagai tempat terutangnya PPN. Pemusatan ini memudahkan PKP karena tidak perlu menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT masa PPN untuk setiap cabang. Transaksi penyerahan dalam satu perusahaan seperti dari pusat ke cabang atau antar cabang dianggap sebagai satu kesatuan. Pemusatan PPN juga berlaku pada barang dan jasa yang diperdagangkan di luar negeri, seperti ekspor dan impor. Setelah memilih tempat terutangnya PPN, PKP tidak dapat mengubahnya selama kesepakatan ini berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan PPN dan PPNBM. Pertama, faktur pajak. Pada dasarnya, faktur pajak adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai transaksi penjualan barang atau jasa yang telah terjadi antara penjual dan pembeli. Dengan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, jika telah menerima faktur pajak maka dianggap telah membayar pajak pertambahan nilai atau PPN melalui pungutan PKP. Faktur pajak mencangkup data-data penting seperti nomor faktur, tanggal transaksi, nama dan alamat penjual serta pembeli, besaran pajak yang harus dibayar, dan rincian barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, kredit pajak. Kredit pajak adalah jumlah pajak yang sudah terhitung dan terbayarkan oleh wajib pajak pada awal periode pajak. Setiap tahun pajak berjalan, wajib pajak harus melunasi pajak terutang yang dihitung pada tahun pajak tersebut. Pelunasannya akan dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang melalui wajib pajak sendiri. Kredit pajak dapat berupa pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain, pemotongan pajak dari penghasilan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, pemotongan pajak dari penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan atau imbalan jasa. Pemotongan pajak dari penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 Ayat 5 Undang-Undang PPH, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Yang terakhir, pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Pajak masukan merupakan komponen penting dalam PPN yang dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi PKP. Pajak masukan ada dua, yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.